Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidongtian, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Eka Restu Pangesti, calon guru penggerak Angkatan 10, Kota Depok dari Unit Kerja SMP Rahman Islamic School. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak antara lain berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak juga harus memiliki peran antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Aksi nyata ini saya lakukan setelah menuangkan rencana penerapan nilai dan peran guru penggerak yang akan dilakukan dalam tugas koneksi antar materi dan dalam jurnal refleksi. Dan inilah pengembangan diri berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu haruslah berpusat pada murid. Saya memaknainya sebagai sebuah nilai yang penting dimiliki oleh seorang guru. Dalam merancang pembelajaran, seorang guru akan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid dan dituangkan dalam sebuah modul ajar. Di dalamnya terdiri dari cakupan materi, media ajar, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, dan refleksi. Oleh karena itu, saat guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengawali dengan doa, hingga akhir pembelajaran haruslah melibatkan seluruh murid dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang berpusat pada murid akan terrealisasi jika seorang guru memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Yang saya lakukan adalah menerapkan model dan strategi pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Media ajar yang digunakan pun harus bervariasi. Saya menggunakan video, gambar, dan juga platform digital sebagai media untuk belajar. Selain itu, hal yang saya lakukan adalah mengelompokkan murid dalam beberapa kelompok kecil. Melalui kerja kelompok, diharapkan kepemimpinan murid dapat terwujud dengan memberikan diskusi dalam kelompok, memberikan ide atau pendapat, presentasi di depan kelas, ataupun memberikan umpan balik terhadap kelompok lain. Selain itu, agar murid tetap terjaga minat dan motivasi belajarnya, saya melakukan ice breaking. Ice breaking tersebut dapat ditonton pada video ini. Instruction. Boom boom clap clap. Clap clap boom boom. Boom clap boom clap. Clap boom clap boom. Boom clap snatch. Pembelajaran berpusat pada murid tidak hanya bisa dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, pun dalam ekstrakurikuler dan kokurikuler. Selaku penanggung jawab kegiatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 7 dengan tema kearifan lokal, saya membiarkan atau membebaskan murid dalam memilih sendiri minat mereka. Ada yang berminat pada instrumen alat musik band, dan juga musik tradisional, bahkan grup vokal. Membiarkan murid memilih sendiri minatnya agar murid merasa dihargai pendapatnya dan lebih tergugah untuk melakukannya atas dasar pilihan sendiri. Motivasi belajar adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh semua guru. Oleh karenanya, agar murid saya memiliki minat dan motivasi dalam belajar, saya kaitkan tujuan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, yaitu melalui role play, sebagai salah satu pembelajaran bermakna dan kontekstual. Berikut video role play yang dilakukan oleh murid saya. Yang pertama adalah role play sebagai penjual dan pembeli, dan yang kedua, murid beradegan sebagai seorang turis dan resepsionis. Tujuan dari kegiatan role play adalah murid berani dan percaya diri untuk tampil, serta meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris mereka. Good morning, ma'am. How can I help you? Good morning. What kind of drink do you have here? Only have Fanta and please. Oh, my also drink? Which one that is not fizzy? The only one is not fizzy is fruity. Okay, I'll get that one. Anything else? Oh yeah, I forgot. I also want to buy a newspaper. By any chance, do you have a burger? I'm sorry, ma'am. We don't have burger here. We just have nuts. Oh, alright. I'll get a
potato chips then. Do you want buy pepper bag from us? It will be extra 2,000 rupiah. Oh, I got my own paper bag. Can you put it in here, please? Sure. Is that all? Yeah, that's all. How much is that? They all will be 35 rupiah. It will be 35 rupiah. It's just all. Alright, here you go. Bye. Hello, is this the Summer Fun restaurant? Hello, yes, it is. May I help you? Sure. Can I book a table for 2 people? Sure. Before that, what's your name? I'm Gael. Okay, sir. For what time and what date? It's 6 p.m. and I booked for later tonight. Okay, thank you for calling us. We wait you at the night. Okay, thank you. Hello, I am. Hey, let me introduce myself. Hello, I am Dr. Swaini from grade 7B. I would like to explain waste. Do you know what waste is? What is waste? Yeah, looking at this one. Okay. Waste is something you don't use or throw away. It's like old toys. You don't use them and you just throw them away after like a while. Or cardboard. You don't use it, right? You throw them away. Waste has many different types, which include food waste, organic waste, and non-organic waste. Food waste are like waste of like food you didn't eat fully, like all of it, like rice that you didn't eat all of that. Non-organic, yeah, that's pretty much one of the. But here's the thing. Non-organic waste here can be used for them away, like plastic bags or stuff. You can reuse them for shopping. I hope you don't break them. And water bottles, you can reuse them for like plastic. But the hydroponic is that you can do that if you're scrap enough. And then we got waste and organic waste. They can be turned into fertilizer or you have to track them. Not doing currently. You just need what you have enough to make cardboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dila Sati and I'm from Laras. And today I would like to talk about music. Music is a form of art that expresses through sound, and music has a lot of genres, such as jazz, pop, rock, but of course there's more such as classic and metal. Even in the genres, there's many categories to it. Since music has a lot of genres and each category, I would like to only explain the one I mentioned. First of all, jazz. Jazz is a very smooth type of music, and I think people clarify the problem behind on it since it's quite underrated. Jazz can be often heard in romance movies because of how romantic it sounds. Nilai lain yang sudah saya terapkan adalah kolaboratif. Saya berkolaborasi lintas mata pelajaran dalam melakukan proyek dengan tema advertisement. Proyek ini adalah gabungan dari mata pelajaran English dan IPS, yang mana mata pelajaran IPS mengambil nilai pembuatan snack bouquet, dan saya menilai bagaimana mereka membuat sebuah iklan. I want to go to the land. You can go, my princess. It's dangerous. But Upski, I want to meet my soulmate. If you go there, I will kill you. It's time to meet my soulmate. Wow, is that the beautiful princess? Princess, wake up! My soulmate. My soulmate. Is this a special rocket from 9A? Yes, it is. Wow! By this you will get
Wow, big and cheap poke. Definitely delicious. Smart Mate sticker. Sebagai seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang kurikulum, saya berkolaborasi secara rutin dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta melakukan refleksi diri melalui pembelajaran yang telah dilakukan, dengan mendiskusikan strategi perbaikan apa yang akan dilakukan ke depannya. Kegiatan kolaborasi lainnya adalah mengundang orang tua yang memiliki profesi tertentu sebagai guest teacher dalam pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat tercapai, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya bersama rekan sejawat rutin berbagi praktik baik dalam komunitas belajar, membahas mengenai media ajar, model atau strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Saat ini, sekolah tempat saya bertugas telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak menjadi sekolah penggerak di tahun pelajaran 2022-2023. Sebagai seorang komite pembelajar dan wakil kepala bidang kurikulum, saya telah menjadi narasumber tentang implementasi kurikulum Merdeka pada sekolah Imbas. Saya telah membuat program bernama Morning Talk yang bertujuan untuk melatih kemampuan berbicara murid di depan umum. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam seminggu, di mana murid akan berbagi ilmu tentang topik yang telah mereka dapatkan di depan teman-temannya. Hal ini pun saya lakukan sesuai dengan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mengembangkan keterampilan, minat, dan bakat murid, bukan hanya dalam bidang akademik saja, tetapi juga dalam bidang non-akademik. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, hal lainnya yang telah saya lakukan yaitu menjadikan murid sebagai panitia acara dalam kegiatan sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi, kekompakan, percaya diri, tanggung jawab, mandiri, dan kreatif dalam diri murid. Perasaan saya saat melakukan aksi nyata ini adalah sangat antusias karena saya dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dan membagikan kepada rekan sejawat, serta selalu terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan positif dalam pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul adalah meningkatkan kompetensi diri untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan bermakna serta kontekstual. Kemudian, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan perubahan-perubahan positif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah tidak pantang menyerah untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kompetensi diri dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang terpenting adalah, jika kita ingin murid menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebajikan, maka jadilah contoh yang baik untuk para murid kita. Nobody's perfect, but I will always try my best to be a great teacher for my beloved students. Itulah pengembangan diri sederhana berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang telah rutin saya lakukan. Saya berharap agar saya selalu berkomitmen dan berdedikasi dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.